di mata kuliah kita kan perbaikan tanah lunak. Lebih fokus sebenarnya ke petanah lunak. Nanti saya ajarkan lah, apa sebenarnya masalah tanah itu bukan di tanah lunak aja ya. Secara umum tujuan kita melakukan perbaikan tanah adalah menaikkan daya dukung dan kuat geser, kemudian menaikkan modulus, mengurangi kompresibilitas, mengontrol stabilitas volume, ya, eh, apa itu dia shrinkage dan swelling, kemudian mengurangi kerentanan terhadap likuifaksi, memperbaiki kualitas material untuk konstruksi dan mengecil pengaruh lingkungan. Nanti dari tujuan ini, ya, dari tujuan dan perbaikan tanah itu akan tergantung kepada jenis tanahnya. Kalau tanahnya adalah tipe tanah lunak ya, maka yang perlu diperbaiki atau perlu tujuan untuk memperbaikan adalah menaikkan daya dukung dan kuat geser, menaikkan modulus dan kompresibilitas, mengurangi kompresibilitas. Sedangkan kalau tipe tanahnya adalah ekspansif, maka kita harus mengontrol stabilitas volume. Nanti apa itu tanah ekspansif nanti akan saya terangkan selanjutnya di slide yang lain ya. Kemudian mengurangi kerentanan terhadap likuifaksi berarti tanahnya adalah yang likuifaksi ya. Jadi tanah ekspansif likuifaksi itu bukan termasuk tanah lunak, cuma termasuk tanah yang bermasalah. Kemudian memperbaiki kualitas material untuk bahan konstruksi itu tujuan yang lainnya ya. Apakah kita mix ya, seperti yang diterangkan Pak Agus ya. Kemudian teknik perbaikan tanah yang umum digunakan ya. Perbaikan secara mekanis adalah pemberian gaya mekanis dari luar untuk sementara, misalnya pemadatan. Ini udah diajarkan panjang lebar sama Pak Agus ya. Dengan cara kita memadatkan akan meningkatkan daya dukung dan kuat gesernya. Kemudian perbaikan secara fisik dan kimia, ini yang diajarkan Pak Agus, pemberian campuran bahan kimia, terutama perbaikan campuran secara kimia, dan growting dan perubahan suhu nanti yang saya ajarkan. Apakah dicampur dengan semen, apakah dicampur dengan kapur, atau dicampur dengan lainnya. Sedangkan perbaikan secara hidrolis itu dan perbaikan secara inklusi, kemudian growting juga perubahan suhu nanti akan saya mata kuliah atau materi yang akan saya ajarkan sampai nanti UAS ya. Jadi itu beberapa teknik perbaikan tanah yang umum digunakan di dalam geoteknik ya. Mekanis biasanya pemadatan dangkal ya, hidrolis hubungan dengan air, fisik dan kimiawi mencampurkan bahan kimiawi, dengan inklusi kita memakai geosintetis atau angkur ya. Oke, saya stop sampai di sini slide-nya. Kita masuk ke materi yang ini. Oke. Eh, Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya bentar ini kenapa nggak bisa digeser ya? Bentar ya. Oh, sudah. Baik. Tadi di awal saya sudah di slide yang sebelumnya bahwa ada berapa tujuan dari kita melakukan perbaikan tanah. Itu akan sangat tergantung kepada apa jenis tanahnya ya. Ada 5 tanah yang dikategorikan yang tanah bermasalah yang perlu diperbaiki. Jadi inti daripada mata kuliah ini kalau
tanahnya bermasalah baru itu diperbaiki. Kalau dia tanahnya nggak masalah, itu nggak perlu perbaikan. Ya, jadi perbaikan tanah yang bermasalah itu adalah salah satu metode untuk memperbaiki kondisi tanah ya, atau memperbaiki nanti daya dukung, shear strength dan sebagainya, sehingga bisa dipakai untuk pembuatan konstruksi di atasnya. Ya, jadi itu yang kita sebut dengan tanah bermasalah. Dari 5 tanah bermasalah ini ya, kalau dikaitkan dengan dengan judul mata kuliah ya, judul mata kuliah perbaikan tanah lunak ya, hanya 2 tanah bermasalah yang bisa di covernya ya, atau tanah lempung lunak soft soil ya, atau tanah gambut. Sedangkan tanah 3 ini, tanah ekspansif, tanah runtuh dan rentan likuifaksi, ini tidak termasuk kepada tanah lunak. Di awal sebenarnya apa namanya, judul mata kuliah ini adalah soil stabilisasi, kemudian berubah menjadi eh, tanah lunak ya. Kalau soil stabilisasi berarti semua tanah yang bermasalah itu bisa di cover ya, dipelajari. Tapi kalau kalau hanya judulnya adalah tanah perbaikan tanah lunak, berarti yang sebenarnya 2 ini aja ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan mempelajari di awal ya, bahwasanya ada 5 minimal tanah yang bermasalah. 1 tanah lempung lunak, tanah gambut, tanah ekspansif, tanah runtuh, dan tanah rentan likuifaksi. Sebelum saya lanjutkan, dari kalian yang hadir sekarang, kira-kira tanah mana yang kalian tahu dan tidak tahu, yang pernah kalian dengar? Ada yang tahu? Halo? Tanah gambut tahu Pak. Tanah gambut tahu? Terus apa lagi? Luiki, lui, likuifaksi yang kurang tahu Pak. Likuifaksi tidak tahu. Yang lain? Yang lain? Tanah lempung lunak nggak pernah dengar? Tanah tanah lempung ya? Atau harusnya saya stop dulu ya. Harusnya ini clay ya, clay soft ya, clay soft soil ya. Ya. Pernah dengar tanah lempung lunak, clay soft, soft clay atau clay soft? Soft clay harusnya kalau ininya bagus, yang soft clay soil. Gambut tahu ya, yang tinggal di pesisirnya pasti tahu lah apa itu tanah gambut ya. Kalau ekspansif berarti nggak tahu ya, swelling soil nanti kita apa, runtuh, collapsible, dan rentan likuifaksi. Oke, kita pelajari satu-satu ya. Apa yang menjadi masalah di tanah lempung lunak? Kalau dari definisinya adalah tanah lempung lunak itu adalah tanah yang memiliki kuat geser andren kecil dari 0,25, nilai SPT-nya kecil dari 5, perlawanan konusnya sondir kecil dari 15 kilogram per sentimeter persegi. Ini secara umum ya, di beberapa negara itu akan berbeda definisi dari
tanah lempung lunak sokle. Tetapi secara umum sokle ini kalau kita visualisasikan adalah tanah yang saat kita jalan di atasnya itu kaki kita akan terperosok. Kalau dia terperosoknya atau meninggalkan jejak ya, kalau terperosoknya dalam berarti tanahnya very soft clay, malah tanah yang sangat-sangat lunak ya. Atau pada saat kita ambil kemudian kita pencet dengan jari itu dengan mudah kita memencetnya ya. Kalau dia keras berarti itu dia tanahnya adalah tanah yang lempung keras ya. Susah kita ini harus dengan pakai palu untuk memecahkan tanahnya atau dengan cara yang lain. Tapi kalau hanya dengan tekan dengan ibu jari ya itu akan bisa dikategorikan sebagai tanah lempung lunak. Apa permasalahannya? Ya, ada 4 permasalahan geoteknik dalam lempung lunak. Muka air banjir tinggi ya atau muka air ya. Daya dukung sangat rendah. Nah, makanya tujuan kita melakukan perbaikan tanah adalah meningkatkan daya dukung karena daya dukungnya sangat rendah. Kalau daya dukung sangat rendah akan menyebabkan kompresibilitas tinggi ya, mudah terkompres, akan terjadi penurunan yang besar ya. Maka salah satu tujuannya adalah meningkatkan kompresibilitas. Konsolidasi terjadi dalam waktu lama ya. Karena sifat daripada tanahnya, karena pori-porinya kecil, maka konsolidasi akan jadi dalam waktu lama. Apa jenis teknik perbaikannya? Adalah prakonsolidasi. Nanti kita ajarkan untuk prakonsolidasi apa. Penggunaan vertical drain, ya, sand drain atau VPD, kita juga akan pelajari lagi setelah ini. Geosintetik dan pondasi tiang. Kalau pondasi tiang itu udah diajarkan di mekanika di pondasi 2 ya. Mengenai pondasi dalam ya. Maaf, saya sedikit batuk ya. Kemudian ada yang mau tanyakan sampai di sini? Sebelum kita lanjutkan ya, mata kuliah ini adalah mata kuliah istilahnya gabungan ya. Kalau saya melihat istilahnya gado-gado ya. Jadi mekanika tanah kamu harus tahu, pondasi kamu harus tahu, kemudian alat berat juga kamu harus tahu, supaya makanya dia diletak di semester 6 ya. Semester 6 sehingga kamu udah paham dulu apa itu tanah lunak, apa itu tanah gambut ya, kemudian apa itu sondir, apa itu daya dukung dan sebagainya. Jadi ini adalah gabungan atau mix mata kuliah khusus kepada cara penanganannya ya. Jadi lingkupnya lebih luas ya. Kemudian mengenai penanganannya misalkan di tanah mekanis ya, kamu mungkin udah tahu, udah pernah belajar mengenai alat-alat berat, bagaimana cara menghitung berapa yang ini truk yang bisa lewat dan sebagainya, itu sudah kamu pelajari ya. Jadi ini mata kuliahnya. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sekarang, sampai saat ini? Tidak, Pak. Oke, ada? Nggak ada ya? Oke, sekarang tanah gambut ya. Tadi ada yang bilang bahwasanya kamu tanah gambut tahu. Jadi tanah gambut itu merupakan tanah yang mengandung bahan organik ya dalam jumlah yang besar sehingga mengalami sifat rekasa tanah secara berbeda dengan tanah lempung. Di awalnya tanah gambut itu tidak menyebutkan di klasifikasi gambut itu di standar klasifikasi ASTM dan ASTO, tapi setelah itu
karena banyak masalah di tanah yang di gambut ya, itu maka dimasukkan ke dalam ini dengan lambang PT ya, P besar, T kecil, pit soil. Dari sejarah pembentukannya, kalau tanah kan sejarah pembentukannya kan dari segi geologinya adalah berasal dari batuan yang melapuk ya. Kalau gambut tidak, kalau gambut adalah dari sisa bahan-bahan organik yang terutama dari bahan tumbuhan ya, yang melapuk ya, weathering, kemudian dia akan menjadi sesuatu yang kecil ya, beratus tahun atau berjuta tahun dia melalui proses dekomposisi, maka dia akan menjadi seperti gambut. Dia disebut dengan gambut. Sebenarnya tanah, kalau dari kenapa dia disebut juga dengan tanah ya, karena dia sebenarnya dari butirannya aja. Tapi kalau sifat daripada yang lainnya itu tidak termasuk, apakah dia termasuk tanah lempung atau tanah pasir ya. Makanya kategorinya itu berbeda ya. Jadi sistem klasifikasi tanah berbeda dengan tanah lempung. Dari jenis dan parameter yang penting ya, ada 2 jenis gambut ya. Ada fiber speed berserat bersifat non plastis dan konsolidasi sekunder dominan ya. Kemudian amorphous speed tidak berserat, lempung organik, bersifat plastis. Jadi kalau menyebutnya fibrospeed ini ada menyebutnya lempung muda ya, dia masih banyak serat-seratnya, sisa-sisa ranting pohon dan sebagainya. Ya, sedangkan amorphous speed itu udah seperti lempung ya, tidak berserat dan itu ini kecil-kecil ininya ya, bersifat plastis dan berlaku penempatan seperti tanah lempung ya. Ini parameter yang penting ya, yang terutama yang di baris kedua ini kandungan abu organik, kandungan abu organik dan kandungan serat. Kalau specific gravity kadar air, salah satu ciri daripada tanah lempung tanah gambut adalah kadar airnya itu melebihi dari 100%. Kadang sampai 1000% sampai 2000%. Kenapa? Karena memang dia tidak mengandung mineral yang bisa menyerap air ya. Makanya dia itu kalau kita rendam gambut itu dan itu banyak mengapung. Mengapung artinya speed gravity-nya lebih kecil ini ya. Oke. Permasalahannya 3 di atas itu sama dengan di lempung, muka air tanah tinggi, dia dukung sangat rendah dan kompleksitas tinggi. Sedangkan yang di 4 ke bawah kondisi sekunder berlangsung sangat lama karena proses dekomposisi daripada tanahnya ya, berlangsung lama, kestabilan dasar dan oversliding. Langkah penanganannya harus ditentukan jenis tanah berdasarkan serat dulu. Ya beda, nanti kalau dia jenis gambutnya adalah fibros dengan amorphous itu beda tangkap penanganan. Tentukan metode prediksi penempatan di lapangan dan tentukan metode stabilisasi. Metode stabilisasinya tidak dianjurkan memakai tiang panjang. Nanti di slide yang sesudahnya nanti ada kenapa tidak dianjurkan tiang panjang dan tidak juga dianjurkan untuk metode stabilisasi kimiawi. Ya. Yang pertama penggunaan material ringan, timbunan dengan perkuatan geoteksil, preloading geoteksil, sand drain bukan VVD, pemasangan cucuk, dolken dan minipel. Ini kearifan lokal di daerah pesisir itu kan banyak pasang cucuk ya, cuma ada nanti beberapa perbedaan yang secara teoris sebenarnya pemasangan cucuk itu tidak harus harus rapat ya, harus ada space-nya juga. Hal yang dihindari dalam stabilisasi tanah gambut ada 3. Hindari metode stabilisasi secara kimiawi, kita pakai kapur atau semen dan lain-lain, karena gambut tidak mengandung water insoluble. Apa itu water insoluble? Adalah salah satu mineral yang mengikat atau bereaksi dengan air dan juga bereaksi dengan CaO atau silikon SiO2 yang berusia mengikat material. Jadi kalau di lempung itu CaO-nya tinggi, kalau di pasir itu adalah silikanya tinggi. Jadi gambut tidak punya, jadi nggak ada reaksi antara kalau kita campurkan dengan kapur kan banyak mengandung CaO ya, semen juga mengandung CaO dan Si. Bahan organik masih mengalami proses dekomposisi, ini jadi masalah ya, karena bahan organik tidak akan mengikat
mineral-mineral yang ada di dalam tanah. Stabilisasi hanya diperlukan tidak sesuai dengan tanah gambut. Nah ini gambut kalau hanya mungkin 20 cm, 30 cm itu masih bisa. Tapi gambut itu kan bisa 2 meter, 3 meter. Dari data yang saya tahu, di Riau itu gambut yang paling dalam ya dibandingkan dengan Kalimantan ya. Lebih dari 10 meter tanah gambut itu ada di bawah permukaan. Sedangkan kalau di Kalimantan memang luasnya besar tapi gambutnya relatif lebih dangkal dibandingkan dengan di Riau ya. Kemudian hindari penggunaan VVD. Apa itu VVD? VVD itu nanti kita pelajari Vegetation Vertical Drain ya. Karena pemetaan konstruksi dari waktu yang singkat dan ini konten dapat memblok layanan karena dia terbuat dari besi titik. Jadi kalau masih ada serat-serat yang banyak itu akan bisa robek ininya. Hati-hati dengan memakai beton sebagai pondasi karena sifat gambut yang korosif. Apalagi kalau pakai beton bertulang, ya korosinya tinggi juga akan tidak akan kekuatan betonnya semakin turun. Ya, ini. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Kalau ada, kita lanjutkan problem tanah ekspansif. Apa itu ekspansif? Tanah ekspansif adalah tanah yang memiliki sifat kembang susut. Kembang itu kalau dia ditambah dengan air, jadi mengembang dia. Susut itu kalau dia kering ya, mengering dia. Yang besar dan pelakunya sangat dipengaruhi oleh air. Identifikasi karakteristik tanah ekspansif berdasarkan kandungan mineralnya, monomolonit dan bentonit sebagai mineral tanah ekspansif. Berdasarkan unsur kimianya, makin tinggi valensi dan unsur dia makin mudah partikel lempung karena yang mengikat air semakin banyak maka akan semakin besar ekspannya. Berdasarkan konsistensi tanah, nilai L dan kandungan koloidnya. Ya, ini ya. Oke, permasalahannya apa? Nah, kalau permasalahan di dua tanah itu adalah daya dukung, kompresibilitas, konsolidasi atau penurunan. Kalau di sini tidak. Permasalahannya adalah letak pada lantai dinding basement, letak memanjang pada kekerasan jalan, stabilitas dalam arah lateral, kembang susut dari terminus. Dia jadi kalau tanah lunak dia itu turun. Kalau dia tanah ekspansif dia itu naik ke atas, mengembang ya. Jadi dia kalau ada tiba-tiba rumah kamu atau bangunan itu naik ke atas dan di situ adalah tanahnya lempung, berarti dia adalah tanah ekspansif. Nanti diteliti lagi. Teknik perbaikannya penggantian tanah rigid pavement untuk jalan karena rigid pavement kekakuannya tinggi maka dia akan lebih susah untuk dorong ke atas ya. Lantai bangunan dipisahkan dari tanah pondasi ya, hindari pengaruh air ya, pondasi tiang atau stabilisasi kimia karena tanah ekspansif adalah tanah lempung, bukan tanah pasir dan bukan tanah gambut. Jadi kalau ekspansif itu lempung, kalau si gambut itu ya tanah gambut ya. Kalau tanah lunak juga lempung. Kemudian tanah likuifaksi. Likuifaksi adalah peristiwa di mana tanah jenuh air berubah perilaku menjadi seperti benda cair, liquefied, akibat beban dinamis, biasanya akibat gempa. Ya. Jadi seperti yang terjadi di Palu berapa tahun yang lalu, itu adalah tanah yang rentan likuifaksi. Kalau terjadi gempa, akan terjadi goyangan, kemudian airnya itu akan naik ke atas, akan berubah perilaku seperti benda cair. Jadi liquefied, maka disebut dengan likuifaksi. Jadi kalau terjadi situ, kekuatan dari tanahnya itu akan nol, ya. Kemudian pondasi yang ada dibuat itu, yang dibuat di tanah akan tidak ada punya daya dukung, makanya dia akan terjadi keruntuhan. Biasanya dia rebah ya, kalau likuifaksi itu rebah, bukan dia hancur. Potensi likuifaksi dari suatu lapisan tanah dapat ditentukan dari kombinasi. Jadi ada berapa kombinasi minimal harus 3 ini ya potensi likuifaksi. Misalkan kalau gempanya besar ya, tetapi berdasarkan sifat tanahnya tidak memenuhi, dia tidak akan jadi likuifaksi. Jadi likuifaksi ini biasanya terjadi di tanah pasir lepas, lusen atau tanah yang kurang padat ya, dan muka airnya tinggi ya. Jadi berdasarkan sifat tanah menurut geser.
karakteristik butiran keberadaan relatif, makanya di pasir. Jadi kalau likuifaksi biasanya terjadi di tanah pasir, sedangkan ekspansif terjadi di daerah lempung ya. Faktor lingkungan, pembentukan tanah, ya, lewat geologis, koefisien tanah netral, confining stress, itu biasanya kita lihat di daerah yang banyak sedimentasinya. Proses dari geologi untuk pembentukan tanah adalah proses sedimentasi. Palu adalah salah satu daerah yang proses pembentukan geologi tanahnya adalah sedimentasi. Berarti dia adalah relatif tanahnya itu dominan adalah pasir. Makanya pasir yang kurang padat dibangun konstruksi di atasnya akan menyebabkan kalau jadi gempa, Palu itu terjadi banyak patahan yang malah terjadi di 3 patahan yang bersatu di satu daerah di Palu itu. Kemudian karakteristik gempa, intensitas getaran, nama getaran, besar dan getaran. Jadi kalau gempanya kuat dan tanahnya bukan tanah pasir, tidak akan jadi likuifaksi. Tapi kalau dia ada ketiga-tiganya ini, tanahnya adalah tanah pasir lepas, kemudian faktor lingkungannya tidak pemadatannya kurang ya, kemudian gempanya kuat, itu akan terjadi likuifaksi. Jadi tidak bisa karena gempa aja langsung terjadi likuifaksi. Oke, apa perbaikannya? 3, 4 di atas ini adalah ke geoteknik, ke tanah, yang seterusnya itu lebih ke struktur. Meningkatkan kerapatan, desifikasi, melakukan pemadatan tanah dulu, perbaikan dengan cara kimiawi, ya, disolidifikasi hingga dicampur dengan pasir ya, campur dengan semen ya. Menurunkan derajat kejenuhan dengan dewatering, kalau muka air tanahnya tinggi diturunkan dulu. Disipasi tekanan air pori dengan drainase, jadi harus banyak lebih drainase untuk air itu tidak terperangkap di bawah bangunan ya. Sedangkan yang seterusnya adalah kontrol deformasi, itu lebih ke si strukturnya, menggunakan dinding berfama untuk menahan gempa ya. Memperkuat pondasi, flexible joint, geogrid, dan seat pile ya ini. Ada yang mau tanyakan sampai saat ini? Kalau enggak kita masuk ke tanah yang terakhir, problem tanah koleksibel. Jadi ini tanah yang susah untuk diprediksi berdasarkan dari visual atau berdasarkan dari lab ya. Yang dia itu adalah tanah koleksibel, adalah jenis tanah yang akan mengembang pada saat tambahkan air. Dia sifatnya sama dengan ekspansif. Kalau dia tambah dengan air, dia akan air yang bertambah, kadar airnya bertambah, akan mengembang. Namun apabila kadar airnya meningkat melebihi kondisi optimum ya waktu kita melakukan pemadatan, sehingga kejenuhannya melebihi 100%, tanah itu akan runtuh akibat antar butiran. Dia akan runtuh tiba-tiba dia runtuh tanpa ada tanda-tanda ya. Kalau di tanah lunak, tanahnya dia udah retak duluan, kalau ini tidak ada ya. Umumnya di tanah punya koeksisi rendah, silt ya, tanah lempung, tanah lanau, tanah tidak jenuh, tanah loose, tanah timunan yang dipadatkan pada kondisi dry optimum dan ya di kondisi optimum. Kalau dari lab, identifikasi tanah koleksibel agak susah untuk menentukan kalau tidak teliti ya. Paling yang angka porinya itu 0,67 sampai 150. Kadar airnya itu 12 sampai 20. Ini nih kalau kadar air optimumnya itu melebihi dari 100%, akan bisa juga dia tanahnya runtuh tiba-tiba. Ya. Permasalahannya dia penurunan yang besar, excessive settlement. Jadi bukan penurunan yang kecil yang dimulai dari rata-rata. Kemudian penurunan yang berbeda, artificial settlement. Penurunan terjadi secara tiba-tiba. Ya, ini salah satu tandanya. Tiba-tiba dia turun aja tanpa ada tanda-tanda. Langkah penanganannya adalah pengamatan teliti pada kondisi tanah. Tadi saya bilang kepada ini akan susah untuk ini harus ada pengamatan. Memanfaatkan menjenuhkan tanah sebelum kegiatan konstruksi, hindarkan pengaruh air, pondasi tiang dan subsidi kimiawi. Ya, hindarkan pengaruh air. Jadi dari 5 yang tanah bermasalah ini, bahwasanya pengaruh air itu sangat-sangat tinggi. Makanya kalau di dalam geoteknik
kita sebut air itu adalah suatu masalah ya yang harus dihindari. Kalau bisa nggak ada air, tapi kalau dalam kehidupan air itu adalah sumber kehidupan. Jadi berbeda kontradiksi antara orang ahli lingkungan mungkin dengan orang ahli geoteknik atau ahli sipil. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada? Kalau nggak ada, kita cukup sekian karena perkuliahan pertama ya ini hanya sebagai pengantar ya. Nanti minggu depan kan udah mulai mulai offline ya, betul ya? Iya, Pak. Ya, mulai offline ya. Jadi minggu ini kita saya hari ini kalau sekian saya juga kondisi kurang sehat karena lagi batuk-batuk ya. Ini soalnya minggu depan kita ketemu lagi. Nanti ingatkan kuliahnya kalau saya lupa ya. Baik, kalau nggak ada yang mau tanya? Silakan. Minggu depan UTS, Pak. Oh iya, berarti minggu satu lagi ya. Oke, iya, oke nggak apa-apa. Ya. Oke ya, kalau nggak ada kita ucapkan sekian. Terima kasih, banyak maaf kalau ada yang kurang pantas karena saya lagi kurang sehat badan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Saya izin Pak. live ya. Oke. Ya, Pak.